Pemerintah Kota Jayapura menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tahun 2024-2029 di Aula Siangsor Kantor Wali Kota pada Rabu 11 September 2024. Tuhan hamba juga berdoa mohon kiranya berhikmat, kekuatan serta akal budi kepada Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda Kota Jayapura dan OPD terkait bersama para Dewan Kota agar dapat menetapkan rancangan yang tepat guna serta tepat sasaran dalam rangka pembangunan industri baru dan program berkelanjutan di Kota Jayapura. Panitia Pelaksana Ahmad menjelaskan, konsultasi publik rencana pembangunan industri Kota Jayapura telah diawali dengan rapat teknis guna menyempurnakan naskah akademik Raperda RPIK dengan lampiran. Dalam dilaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan industri Kota Jayapura atau RIP yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat teknis sehingga dalam pelaksanaan konsultasi publik dapat menyempurnakan naskah akademik Raperda dan Raperda dengan lampirannya. Yang ketiga yaitu sasaran program ini tersedianya produk hukum dalam bentuk peraturan daerah atau perda rencana pembangunan industri Kota Jayapura RIP yang mengatur dan menyelaraskan operasional seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam pembangunan industri. Turut hadir dalam kegiatan ini pemerintah Kota Jayapura yang diwakili Asisten 2 Sekda Kota Jayapura, Widi Hartanti mengatakan, sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki potensi dan sumber daya yang sangat besar. Pembangunan industri yang terencana dan terarahkan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya Raperda ini, kita berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Raperda atau Raperda RPIK harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat umum. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya juga berharap melalui kegiatan konsultasi publik ini kita dapat mendengarkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pemangku. Hal ini sangat penting agar Raperda yang kita susun dapat benar-benar relevan dengan kondisi real dan kebutuhan industri. Ia pun berharap melalui konsultasi publik dapat memberikan masukan dan saran yang baik bersama pemangku kepentingan sehingga Raperda yang disusun akan sangat relevan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri di Kota Jayapura. Baik ya, konsultasi publik untuk rencana pembangunan industri Kota Jayapura ini memang sudah mengacu pada peraturan dari pusat ya, dalam hal ini Kementerian Perindustrian Perdagangan dan UKM, bahwa untuk kota berkembang sampai kota besar wajib membuat atau memiliki perda pembangunan industri kota. Ini perda ini menjadi dasar untuk kota ini mau dibawa kemana nantinya. Melihat kondisi Kota Jayapura yang semakin berkembang, perlu penataan lagi. Sekarang nanti pasti industri itu banyak berkembang di Kota Jayapura, dari industri kecil, menengah sampai besar, sehingga perlu ada perencanaan untuk pemetaan pembangunan industri ya, sehingga ini perlu dilakukan dengan membuat Raperda dan saat ini dilakukan konsultasi publik karena itu merupakan tahapan untuk menjadi suatu perda. Di samping pengusulnya dari Dinas Perindakop dilakukan konsultasi publik hari ini untuk mendapat masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari CVG Pratama, Dr. Ninik Suhartini, yang memberi materi tentang Raperda RPIK Jayapura. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas industri dan meningkatkan peran industri selain perdagangan biasa yang sudah kita ketahui bersama menjadi pendorong utama dari ekonomi Kota Jayapura dan juga menjadi pengaturan dasar untuk kepentingan tenaga kerja. Ya, silakan next. Nah, metode yang kami lakukan dalam menyusun Raperda ini dan juga dalam menyusun RPIK ini adalah yang pertama kajian literatur, kemudian analisis dan juga FGD. Beberapa FGD sudah terdapat, termasuk kemarin diskusi dengan tim teknis yang kami ini dan
Nah ini Bapak Ibu kemarin juga usulan dari Triteknis bahwa ini coba disesuaikan dengan data yang baru Bapak. Jadi sampai sekarang itu datanya masih seperti ini. Jadi semoga setelah ini ada referensi data yang baru. Dan kita lihat Bapak Ibu ini secara umum komisinya meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini adalah waktu sebelum COVID. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, betul bahwa industri Kota Jayapura yang jelas adalah industri yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian juga yang membantu pencapaian visi Kota Jayapura, yaitu berkelanjutan dan tidak mengeksploitir jadi yang itu yang kita kedepankan. Jadi industrinya bukan manufaktur ya, manufaktur produksi tinggi. Tadi kita sampaikan bahwa dia harus berteknologi tinggi, kemudian ramah lingkungan, kemudian menggunakan pendekatan terbaru, dan juga yang terpenting adalah sebagai media untuk masyarakat maju secara ekonomi. Sementara itu, Kepala Disperindakop dan UKM Kota Jayapura, Robert Awi, mengatakan penyusunan Raperda RPIK menjadi syarat penting bagi Kota Jayapura sesuai permintaan Kementerian Perindustrian dalam rangka mengaskes berbagai kegiatan dari narasumber APBN. Pemerintah Kota Jayapura melaksanakan konsultasi publik tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan industri Kota Jayapura atau RIPIK. Peraturan daerah ini sangat penting bagi pemerintah Kota Jayapura karena ini menjadi salah satu syarat yang diminta oleh Kementerian Perindustrian kalau pemerintah kota hendak mengakses kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN termasuk dan rencana itu pembangunan industri Kota Jayapura 2024. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.